penekanan bahwa memang kantor akuntan publik ini hidup kalau dia ada kliennya gitu ya. Ini udah nature bisnisnya gitu. Jadi sebesar apa kantor Anda, kalau Anda nggak punya klien, ya bisnis Anda nggak growth gitu kan. Nah, tapi tadi em, semakin banyak Anda terima audit assignment, itu juga berbanding lurus dengan risiko yang harus Anda hadapin gitu. Nah, itu ya biasalah, sama dengan hukum bisnis. Jadi high risk, high return gitu kan. Ada yang sudah ambil apa investment kan, subjek investment. Nah, itu juga sama lah berlaku ini. Tapi tadi ada koridor-koridor lah yang bisa Anda pahamin ya nanti. Nah, ini nanti secara spesifik Anda bisa baca detail di textbook yang sudah mungkin pernah saya share juga di chapter 5 ya. Di chapter 5 itu khusus membahas client acceptance di page 152 bukunya Hayes dan kawan-kawan itu. Oke, itu Anda coba baca. Nah, yang biasanya dilakukan dan memang inilah ya apa namanya yang dilihat oleh kantor-kantor akuntan publik. Jadi penerimaan klien ini ada secara umum ada dua item ya. Pertama, memang murni benar-benar klien baru. Jadi ini apa klien kita apa namanya yang pertama kali gitu ya. Atau ini existing client yang lanjut gitu. Yang istilahnya dia udah nyaman sama kita, kemudian juga tingkat trust-nya udah oke ya dia lanjut. Nah, jadi ada dua lah secara umum ya. Kayak gitu. Nah, yang jelas kita tuh biasanya akan review ya, review terkait dengan informasi keuangan si klien ya. Karena kita nih spesifik ngobrolin audit laporan keuangan ya atau financial audit. Jadi ya tentu kita harus akrab dengan informasi-informasi keuangan si klien kan. Seperti itu. Itu lumrah-lumrah aja ya Kak. Nah, terus kita juga ya cari-cari info lah ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu ya kepo ya, kepo. Misalnya lu kan ya nggak tahu kalau agak-agak romance sedikit kan mungkin ada yang PDKT gitu-gitu ya. Nah, tentu kan Anda apa namanya fit proper kan. Ini orang gimana gitu-gitu. Nah, ini mirip lah, mirip tapi nggak persis mirip banget. Jadi Anda cari inquiry of third parties gitu ya, yang pernah misalnya hubungan bisnis sama calon klien kita gitu ya. Misalnya apakah suppliernya atau mungkin rekan bisnis dia gitu ya, seperti itu. Nah, terus poin yang paling penting sekali itu adalah poin ketiga. Nah, poin ketiga ini itu dinyatakan dalam SPAP atau IISA ya, International Standard on Audit. Jadi Anda wajib melakukan komunikasi dengan auditor sebelumnya. Nah, itu diwajibkan malah sama standar. Jadi Anda akan kirim surat, dulunya dia misalnya ke kliennya siapa gitu kan. Nah, Anda kirim ya intinya meminta apa namanya konfirmasi informasi terkait yang umum lah ya. Dulu seperti apa klien ini, apakah ada hal yang perlu kami perhatikan dan itu seluruh komunitas akuntan publik udah paham gitu. Ini. Jadi nanti Anda pun mungkin bisa jadi di apa di confirm juga gitu sama kantor akuntan publik yang lain gitu. Kalau dia mungkin um, apa namanya menerima mantan klien Anda ya. Ini mantan ya, mantan mantan klien maksudnya ya, bukan mantan yang itu yang lain-lain gitu ya. Jadi nanti Anda akan dikirim surat confirm. Nah, itu. Nah, terus juga ini poin 4 juga penting. Jadi kita harus lihat eh, kondisi-kondisi bisnis apa yang tidak biasanya gitu ya, atau yang terkait dengan audit risk. Nah, misalnya kalau Anda apa kemarin ngikutin dan sampai hari ini itu masih bergejolak ya di Amerika tentang apa namanya badai perbankan di sana, badai perbankan. Jadi mulai Silicon Valley Bank-nya yang kolaps, kemudian sekarang udah menyusul lagi apa namanya eh, Pas Eastern Bank gitu dan beberapa terakhir saya baca di Kompas tuh hampir 160-an bank gitu ya
yang terancam untuk default dan bankrupt. Nah, kan ngeri banget tuh di US. Itu akibat Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga. Nah, otomatis apa namanya orang-orang mulai tidak menaruh duit mereka yang nganggur itu di bank, tetapi membeli instrumen yang lain. Nah, kenapa Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga? Karena untuk mengendalikan apa namanya tingkat inflasi yang tinggi di Amerika. Nah, kayak gitu. Jadi banyak bank yang terancam kolaps di Amerika saat ini. Nah, kemudian juga kita mempertimbangkan juga tentang independensi klien ya. Si klien, maksudnya kenapa? Apakah ini hanya perusahaan boneka atau perusahaan cangkang kayak gitu? Karena ini sangat apa namanya berpengaruh juga pada pekerjaan kita gitu ya. Nah, terus juga kita harus ukur kapasitas kantor kita gitu dan skill kita juga ya selaku auditor. Misalnya ini perusahaan apa sih sebenarnya gitu? Apakah dia perusahaan fintech gitu ya, financial technology, banking, atau manufaktur? Kita punya skill nggak itu? Punya kapasitas nggak untuk ngaudit bisnis-bisnis gituan ya? Dan itu pasti akan ada juga listnya gitu ya. Nah, di Indonesia tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional kantor akuntan publik itu terdata dengan rapi ya. Ya itu tadi yang saya bilang di kayak P2PK Kementerian Keuangan. Jadi misalnya kayak kap-kap mana aja yang punya izin untuk mengaudit bank dan lembaga keuangan. Nah, itu nggak sembarangan, itu terdaftar di OJK. Nah, terus kap-kap mana aja yang boleh mengaudit di bidang sektor publik. Nah, itu ada terdaftar di BPK. Seperti itu. Nah, jadi kalau Anda buka kantor akuntan publik, ya itu baru satu step awal gitu ya. Nah, Anda harus meningkatkan kapasitas. Anda mau ahli dan dikenal di market yang mana. Nah, itu nanti Anda daftar, ya ada betul ada ujiannya, nanti Anda dapat license. Nah, dapat license. Jadi, oke, berarti Anda misalnya spesifik di market bank dan lembaga keuangan. Nah, bisa jadi Anda tingkatkan lagi kalau sekarang ada kenaikan emerging di bisnis keuangan syariah. Nah, Anda juga punya skill tentang keilmuan syariah misalnya. Anda bisa jadi auditornya gitu. Nah, misalnya BSI gitu kan, Bank Syariah Indonesia ataupun juga syariah-syariah yang lain lah, gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan menyangkut menentukan apakah dan kita ini maksudnya si accounting firm atau KAP itu klien kita itu membutuhkan skill dan knowledge tertentu ya. Nah, kita juga yang perlu kita pertimbangkan juga jika ada pelanggaran-pelanggaran dari apa namanya yang pernah ataupun secara historis tercatat di calon klien kita itu yang dapat mempengaruhi professional conduct kita. Jadi misalnya dia pernah bermasalah dengan apa? Dengan perbankan atau dia bermasalah dengan perpajakan. Nah, itu kalau kita ambil jadi klien, nah ini kira-kira nanti dampaknya sama kita gimana gitu. Nah, itu semua ada di mana item-item ini diatur dalam standar profesional akuntan publik ataupun ISA dan juga textbook-textbook tentang auditing gitu ya. Nah, tadi kembali hal ini nanti Anda akan alami real life jika Anda menjalankan bisnis Anda sendiri khususnya akuntan publik ini. Oke. Nah, kalau Anda lihat di halaman 155-nya apa Hayes, itu beberapa informasi ya yang Anda harus dapatkan ya untuk apa namanya calon klien. Misalnya pertama itu ya informasi yang sifatnya publik ya. Nah, sifatnya publik, Anda bisa ya zaman sekarang apalagi dengan teknologi informasi ya. Di sini kalau di sini kan dia contohkan case-nya Amerika ya. Case-nya Amerika misalnya ada cari ya di media, oke lah media atau database-nya government.
Nah, misalnya Anda lihat di DJP ya, perusahaan ini terdaftar di mana, di kantor pajak mana gitu kan. Terus bidang klien industrinya apa, tentu ada misalnya ada website. Nah, di sini eh, kalau di contohnya ini, karena saya nggak ngekut dari Facebooknya Indonesia ya. Di sini contohnya dia kasih ABI Inform. Ini artinya American Business Index Inform. Jadi perusahaan terdaftar di ABI itu. Dan itu nanti ada apa company profile gitu-gitulah. Nah ini contoh. Jadi sama juga di Indonesia dia mungkin terdaftar di apa Bursa Efek Jakarta kan. Jadi di situ ada prospektusnya ya kan kalau dia itu sudah go public ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya klien awal Anda tuh ya mungkin Koperasi KUD Batu ya. Ya, oke, mungkin Anda cari di mana ada info publiknya tentang KUD Batu ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi sumber informasi yang bisa Anda lihat itu dari informasi-informasi publik yang tersedia. Terus juga tadi kita kan diwajibkan juga berkomunikasi dengan auditor sebelumnya ya, artinya KAPI sebelumnya. Nah, Anda bisa meminta apa namanya melalui surat resmi tentang review dokumentasinya. Kemudian juga Anda boleh diperbolehkan untuk berdiskusi dengan lawyernya perusahaan gitu kan. Kemudian bank, bahkan orang-orang yang pernah bekerja di situ. Nah, terus juga eh, apa namanya selain dari itu Anda juga tentu akan berkomunikasi dengan calon klien itu sendiri gitu kan. Lihat perusahaannya, kemudian Anda diskusi dengan apa eh, staf perusahaan ataupun manajemen gitu ya. Terus juga press release yang pernah dibuat kayak kayak gitu. Itu. Nah, ini idealnya gitu ya. Apakah ini dipraktekkan? Kalau untuk berbicara kepada kantor akuntan publik sebelumnya pasti dilakukan oleh kantor akuntan publik ini gitu ya. Tapi secara detailnya ini juga ya ini tiap perusahaan kantor akuntan publik punya apa ya culture masing-masing lah ya. Sebagaimana dia mereka teliti dalam bekerja ataupun eh, sejauh mana mereka itu kayak risk taker. Misalnya dia nggak terlalu gali info banyak-banyak lah. Yang penting dia bilang dapat klien ya udah saya ambil aja, saya kerjakan aja. Nah itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan ataupun sumber-sumber pertimbangan dari kita menerima klien. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang bingung? Paham, Pak. Oke, ya kita lanjut lagi. Sorry. Ya. Nah, eh, nanti setelah apa ya, prosesnya itu biasanya biasanya itu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit atau go public lah ya, atau bukan bahkan bukan perusahaan yang go public tapi cukup besar, dia akan mengumumkan eh, bahwa dia membutuhkan auditor. Itu juga bisa seperti itu. Jadi mungkin di website dia ataupun mungkin di apa namanya di kalau dulu sih koran. Kalau sekarang saya jarang memperhatikan lagi. Nah, biasanya kan dalam perusahaan itu keputusan menunjuk kantor-kantor publik itu ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Misalnya BUMN gitu ya, PLN. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang besar yang tingkat apa ya, manajemen dan governance-nya itu yang cukup kompleks, itu ditentukan di forum rapat umum pemegang saham. Nah, dia akan mengumumkan secara terbuka bahwa dia eh, membutuhkan auditor untuk tahun buku kapan gitu ya. Nah, nanti kantor akuntan publik itu melakukan penawaran atau bidding. Jadi dia mensubmit proposal, misalnya yang masuk itu ada 3 gitu ya. Nah, 3 di situ ya plus eh, apa namanya estimasi pengerjaan gitu ya. Biasanya juga sampai ke anu apa
ke penawaran fee dan lain-lain. Tapi itu bukan fix, maksudnya nanti akan dibicarakan di tingkat negosiasi berikutnya. Nah, ini semacam beauty contest biasanya gitu. Jadi si perusahaan melakukan beauty contest sehingga beberapa cup itu masukkan penawaran mereka gitu ya. Sebelum sampai ke engagement letter. Artinya engagement itu surat perikatan gitu ya. Seperti itu. Surat surat perikatan. Nah, sebelum itu tadi ada beauty contest, si cup itu memasukkan proposal. Nah, nanti biasanya dipanggil sama manajemen, ada komunikasi, negosiasi, mereka presentasi juga sikap itu, presentasi bla 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 gitu kan. Nah, sehingga nanti hasilnya penilaian tadi akan dibawa ke rapat umum pemegang saham, nanti diputuskan, oh ya kita pilih sikap yang ada aja dengan pertimbangan ini gitu. Biasanya gitu. Nah, biasanya juga dalam apa bentuk perikatan tadi ada tiga hal yang pasti akan didiskusikan. Pertama itu mengenai surat perikatannya itu sendiri. Perikatan ini apa sebenarnya isinya? Isinya tuh menyangkut skop pekerjaan atau deliverable-nya, kemudian juga lama pekerjaan, timnya, dan juga nanti menyangkut ya hak dan kewajiban. Terus juga kalau hal-hal apa yang perlu dipersiapkan selama proses audit itu. Kemudian juga dibicarakan juga mengenai internal auditors. Nah, kenapa penting? Karena internal auditors ini merupakan partner dari kantor akuntan publik. Nah, mereka sifatnya nanti membantu dari proses audit itu gitu ya. Nah, yang terakhir juga mengenai komite audit. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang tadi yang ini kita karena ngambil textbook yang internasional ya, jadi case yang dibicarakan di sini adalah ya case yang perusahaan yang sifatnya kompleks ya. Nah, tadi kalau Anda misalnya ya kliennya ya KUD Batu misalnya, ya belum tentu KUD Batu punya komite audit. Juga belum tentu dia punya internal audit. Nah, kayak gitu sih mungkin di luar dari yang ideal yang dibahas dalam textbook ini ya. Gitu. Nah, pada intinya tuh seperti itu dilihat dari yang ketiga ini. Nah, di sini dinyatakan bahwa em, surat perikatan tadi umumnya mengatur arrangement ya, pengaturan ya antara auditor sama klien. Nah, ini nanti Anda bisa juga baca di mana? Di textbook. Tapi ini textbook yang saya ambil textbook dari jadi gabungan ya. Mungkin Anda nggak punya textbook yang ini karena saya ngasih Anda textbook sesuai dengan RPS-nya kampus yang Hayes punya. Di exhibit 5 satunya ini nggak sama dengan yang Hayes itu. Ini dari textbooknya apa namanya Aaron ini menurut saya. Nah, artinya apa? Jadi gini, dalam apa tadi arrangement di engagement letter itu juga diputuskan kalau misalnya si auditor itu nanti menggunakan spesialis atau juga menggunakan internal auditnya si klien. Kenapa menggunakan spesialis? Misalnya eh, kita mau memeriksa perusahaan perminyakan gitu ya. Nah, kita mau menentukan berapa besar persediaan minyak, itu kan auditor kan nggak punya keahlian itu. Nah, sehingga dia membutuhkan advisor dari orang ahli perminyakan. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan hak dan tanggung jawab juga masalah fee gitu. Nah, terus juga misalnya nanti Anda mengaudit perusahaan properti. Nah, properti itu kan eh, ada nilainya kan? Ada nilainya. Oke, kita bisa bilang nanti melalui apa namanya historical value-nya gedung-gedung itu, tapi ada fair value-nya. Nah, di sini kadang kita membutuhkan spesialis yaitu penilai, jasa penilai yang akrab dengan properti. Nah, itu juga termasuk dalam penggunaan spesialis di sini. Nah, jadi di sini dibahas penggunaan spesialis atau nanti cukup internal audit. Ini case by case-nya seperti itu. Nah, kemudian dibicarakan juga keterbatasan dari auditor atau klien gitu ya. Misalnya klien terbatas
eh, informasi yang bisa dia berikan tuh ini gitu ya. Ada informasi yang lain yang mungkin tidak bisa dia berikan gitu ya. Apa ada seperti itu? Ada juga gitu. Kalau misalnya menyangkut dari ini keamanan negara. Misalnya ini contoh ekstrim aja ya. Nah, contohnya misalnya PT Pindad. Nah, PT Pindad tuh salah satu BUMN dan itu juga menjadi objek dari audit kantor akuntan publik. Nah, karena bisnisnya itu menyangkut pertahanan, ada hal-hal yang sifatnya rahasia negara yang tidak sembarangan dia bisa kasih termasuk kepada kantor akuntan publik gitu. Nah, ini dibicarakan juga hal-hal seperti ini dalam engagement letter tadi gitu ya. Nah, terus ada lagi yang dibicarakan, misalnya ada setambahan nggak yang dibutuhkan oleh klien, misalnya manajemen konsultannya gitu ya, terkait misalnya dengan mungkin advice tentang keuangan gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang dibicarakan dan bisa apa menjadi item fee tersendiri bagi kantor akuntan publik. Nah, atau yang terakhir juga tentang servis-servis lain yang juga turut dirundingkan ya dalam antara hubungan auditor dan klien tadi. Jadi tergantung lu bagaimana ininya. Tapi yang jelas gini, eh, secara apa standarnya, kalau Anda memberikan accounting service, artinya Anda yang membuat laporan keuangannya, Anda nggak boleh melakukan auditnya, itu aja sih. Tapi kalau Anda kasih konsultan manajemen, kemudian juga finansial gitu ya, yang sifatnya tidak masif ya, tidak nggak sekedar apa ya, mungkin boleh nggak saya tanya-tanya tentang gimana tentang perpajakan, nah itu is okay gitu ya, itu maksudnya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan kita selaku kantor akuntan publik itu em, mengevaluasi apa ya, secara periodik klien-klien yang mau kita pertahankan gitu ya, itu. Jadi baik itu eh, mendekati penyelesaian audit ataupun setelah ada kejadian-kejadian penting. Nah, kalau di sini kita pahamin berarti eh, waktu kita mau selesai audit, istilahnya mau release issued. Nah, biasanya kita bicara lagi nih, kira-kira saya masih mau berhubungan sama dia lagi atau enggak ya tahun depan gitu. Artinya ya setelah berjalan nih kan, kita ngaudit, berhubungan, berinteraksi. Nah, selama interaksi ini, kira-kira kita selaku auditornya tuh nyaman apa enggak? Ya mungkin fee oke gitu, tapi resikonya nggak oke gitu kan. Nah, barangkali dia, saya udahlah, kayak bahasa simpelnya, wah saya kapok nih ngauditnya di sini, saya nggak mau lagi terima dia jadi klien, misalnya gitu. Jadi biasanya dia diputuskan ataupun dievaluasi itu secara periodik mendekatin eh, penyelesaian audit, mau kita rilis report, atau tiba-tiba ada permasalahan gitu ya. Nah, misalnya tiba-tiba si perusahaan ini dituntut di muka pengadilan gitu ya, karena dia melakukan suatu pelanggaran hukum yang serius. Nah, artinya ya dia menjadi catatan kita lagi kan. Nah, syukur-syukur itu tidak menyeret-nyeret kita gitu ya. Nah, contoh yang kalau Anda baca media ataupun mengikuti misalnya kayak Jiwasraya. Jiwasraya itu eh, kliennya PwC gitu. Nah, dia terkait banyak apa namanya pelanggaran gitu ya, pelanggaran ketentuan yang dipersyaratkan OJK, terus juga ada window dressing dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menjadi mungkin PwC berpikir lagi, apakah PwC gagal audit di situ? Ya nanti akan dibuktikan apakah auditornya lalai atau mungkin memang notabene selama prosedur audit itu dijalankan memang tidak bisa mendeteksi gitu ya. Nah, seperti seperti itu. Nah, intinya eh, hal yang kita coba evaluasi itu terkait dalam dua hal ya. Pertama itu konflik
ya terhadap accountingnya, pembukuannya, ataupun ada isu-isu auditing yang perlu kita waspadain. Kayak tadi, misalnya eh, near completion audit, kita lihat performa perusahaan ini nggak ya mengkhawatirkan gitu ya. Kira-kira dia menghadapin apa resiko bisnis yang besar sehingga kita berpikir dia punya resiko akan kolaps gitu ya. Nah, kita pikir-pikir kan mau ambil klien dia lagi atau enggak. Misalnya tahun depan belum kolaps beneran, tapi kita mau lanjutkan ngaudit dia atau enggak gitu. Atau terkait audit isu yang lain yang misalnya tadi data-data nggak komplit gitu kan, sehingga merepotkan kita waktu audit. Nah, kayak gitu. Itu juga bisa. Atau hal ada apa namanya perselisihan mengenai audit fee. Ada nggak kayak gitu? Ada juga dalam kehidupan nyata gitu. Seperti itu bisa terjadi gitu. Sudah kita setuju per kontrak misalnya 200 juta, setelah dia bayar dulu misalnya biasanya sih 25% atau 30% di muka gitu kan. Setelah kita selesaikan audit, dia nggak bayar penuh gitu. Nah, itu kan lumrah-lumrah aja kan. Misalnya Anda berbisnis, tahu-tahu setelah apa selesai Anda memberikan jasa, si apa klien tidak membayar sebagaimana kewajibannya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Lumrah-lumrah aja ya, maksudnya gitu. Pasti orang akan berpikir. Nah, secara detail Anda bisa lihat juga seperti apa SAP mengatur tentang perikatan audit. Itu ada di SA 210. Nah, tentu SA ini bersumber dari ESE 210 juga ya. Karena saya bilang SPAP itu mengadopsi secara penuh ya apa yang ada di eh, International Standard on Audit ya. International Standard on Audit. Nah, Anda bisa lihat di situ eh, diatur tentang tanggung jawab auditor dalam menyepakati ketentuan perikatan dengan manajemen. Artinya manajemen ini si entitas ya. Nah, jadi di situ eh, apa namanya dinyatakan secara clear tanggung jawab auditor itu apa? Ya kalau kita baca standar kan tanggung jawab auditor adalah eh, memberikan tingkat keyakinan atas laporan keuangan yang diaudit ya. Ini SA 200 ya, tujuan umum audit laporan keuangan. Nah, Anda ingat apa namanya? Refer lagi ke situ ke SA 200. Nah, terus juga yang perlu diperhatikan tujuan untuk menerima atau melanjutkan perikatan ataupun apa namanya? Kelanjutan audit itu yang pertama itu ada prakondisi ya. Prakondisi itu artinya yang namanya prakondisi. Hal-hal sebelum audit itu dilakukan gitu ya. Hal-hal yang sebelum audit dilakukan. Misalnya tadi si klien harus memberikan informasi tentang minimal prospektur perusahaan, kemudian akta perusahaan gitu ya, sehingga si auditor ini betul-betul mempunyai informasi yang utuh tentang si klien itu. Siapa BOD-nya gitu ya, board of director-nya, terus struktur organisasinya gimana gitu ya. Bisnisnya tuh apa gitu kan. Nah, tidak ada bisnis yang misalnya di depan apa, di belakangnya berbeda gitu. Jadi bisnis abal-abal gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi ini harus terang benderang gitu. Nah, terus eh, yang poin nomor dua ini penting. Jadi harus ada pemahaman yang sama. Artinya gimana? Kadang si klien itu bisa berbeda persepsi dengan auditor. Misalnya gini, dia belum belum close 100% gitu ya. Maksudnya dia laporan keuangan dia ini belum rapi-rapi amat. Jadi masih banyak angka yang pending gitu ya. Kemudian juga eh, ya dibikin asal-asalan gitu lah ya. Nah, dengan adanya audit dia berharap si auditor bisa benerin. Maksudnya tadi kalau yang belum closing, kemudian angka yang belum dia temukan bisa ditemukan auditor. Nah, bukan begitu. Itu kan mirip dengan melakukan accounting service atau kompilasi. Nah, ini harus ditegaskan. Jadi kita audit itu sifatnya verifikasi. Kalau ada
angka-angka yang belum clear, ya itu tugasnya si klien untuk mengclearkan angka-angka dan penyajiannya gitu ya. Nah, jadi yang poin kedua ini harus sama nih. Kita ngaudit apa kita accounting service. Nah, itu seringkali dispute juga gitu ya. Dispute juga dulu kayak pernah pengalaman saya, sebenarnya auditornya perusahaannya ini belum benar-benar tutup buku gitu loh. Tapi dia sudah undang auditor datang gitu kan. Nah, begitu kita cek yang simple kayak trial balance-nya tuh nggak sama dengan apa namanya dengan angka home report gitu ya. Terus supporting dokumennya itu belum dirapikan atau sehingga kita kesulitan gitu-gitu. Itu zaman ya belum banyak IT berkembang zaman itu ya. Saya jadi auditor kan tahun 2000-an ya. Hampir ya 23 tahun yang lalu lah begitu saya fresh grade zaman itu. Nah, itu oleh senior saya waktu itu, ya udahlah kita pull out aja ini audit apa namanya si klien ini belum siap untuk diaudit gitu. Nah, keputusan kayak gitu. Tapi juga ada misalnya kayak audit apa kantor akuntan yang meskipun kondisi kayak gitu dia masih stay. Jadi ya ini menyangkut style manajemen ya. Artinya misalnya pembukanya agak-agak kacau ya sudah kita kasih servis juga sedikit gitu ya. Maksudnya ya udah sambil kita benahin gitu ya. Maksudnya benahin secara administrasinya si klien kayak gitu. Nah, jadi poin kedua ini penting sekali. Kita ini auditor atau melakukan kompilasi. Nah, itu. Karena itu menyangkut tanggung jawab. Nah, terus juga persepsi tadi tidak hanya dengan manajemennya yang ngurusin perusahaan, terus juga dengan those chat with governance. Nah, ini Anda harus familiar nih dengan istilah ini. Those chat with governance ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan governance-nya perusahaan. Nah, ini siapa aja? Tadi komite audit salah satunya. Itu orang-orang yang berkaitan dengan those chat with governance. Gitu. Nah, komite audit ini eh, punya harapan seperti apa terhadap audit kita. Nah, kayak gitu. Nah, terus juga balik ke prakondisi tadi, kita harus clear. Eh, misalnya kerangka penyusunan laporan keuangan yang mana yang dia pakai. Nah, apalagi kan di Indonesia, bukan di Indonesia ya, di Villa di Indonesia kan sudah memperlakukan apa pengaturan-pengaturan. Kalau dulu dia ada etap, sekarang etap diganti apa ya, lupa saya. Yang belajar akuntansi keuangan sudah belajar layer standar ya. Kan yang jelas ada IFRS, kemudian ada akuntansi privat yang paling clear itu ya. Terus ada juga standar akuntansi syariah, kemudian standar akuntansi pemerintahan tuh jelas lah. Ada lagi nih standar akuntansi privat, satu lagi saya lupa. Terus IFRS. Kalau IFRS itu perusahaan-perusahaan yang go public wajib pakai yang ini, dia nggak boleh pakai yang lain. Nah, ini Anda harus clear gitu, merujuk kepada struktur ataupun nomenklatur yang diatur dalam lingkup Indonesia ya. Ya tentu IAI kan mengacu kepada IFEC juga. Jadi Anda harus clear keuangan mana yang dipergunakan oleh klien kita untuk menyusun apa namanya, menyusun laporan keuangan dia. Nah, terus juga di sini dikatakan kita harus hati-hati dengan pembatasan ruang lingkup. Nah, tadi misalnya saya contohin yang ekstrim, misalnya ada PT Pindad. Nah, dia membatasin kita untuk akses tentang persenjataan yang nanti pasti akan di apa namanya, dicatat sebagai persediaan kan kalau di laporan keuangan dia itu. Misalnya dia bikin senapan gitu kan. Nah, oh ini jangan, nggak boleh di stok opnam karena ini adalah rahasia negara gitu-gitu. Nah, ini harus ditimbang benar-benar. Apakah dengan adanya itu akan bisa berisiko terjadinya fraud? Artinya apa? Manajemen itu melakukan apa? eh, melakukan malpraktek gitu kan, memanfaatkan situasi atau gimana? Nah,
Terus juga faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi penerimaan perikatan audit tadi. Nah, contoh faktor-faktor lain ya lokasi gudang di mana misalnya, lokasinya cabang itu di mana. Karena ini tadi selain menyangkut eh, risiko, juga menyangkut biaya secara bisnis kan. Nah, misalnya dia kantor Jakarta, terus ini perusahaan tambang. Nah, kayak Freeport lah misalnya. Kantor pusat di Jakarta, tapi site pekerjaan dia itu di Timika, Papua sana. Nah, atau mungkin kayak Krakatau Steel ya, kantor Jakarta, site operasionalnya itu ada di Cilegon, Banten. Nah, ini gimana akses ke sana tuh gampang atau enggak? Nah, kayak gitu. Jadi ini beberapa snapshot yang dijelaskan dalam ISE 210 tentang pengakuan dari penerimaan audit itu. Ini hal-hal yang perlu dipahami oleh kantor akuntan publik dalam menerima pekerjaan audit itu sendiri. Nah, ini nanti Anda lihat di mana di SA 210 tadi. Selain Anda lihat juga di chapter 5 di bukunya Hayes. Tapi poinnya dalam ilmu auditing ini kan kita bicara praktek juga ya. Meskipun ya tadi saya nggak tahu ke depannya Anda bakal punya kantor akuntan publik atau enggak. Tapi kalau Anda pun tidak mempunyai kantor akuntan publik sendiri, mungkin Anda menjadi partner dari salah satu akuntan publik. Nah, teori-teori yang dijelaskan dalam chapter 5 dan juga kewajiban dan ketentuan yang ada dalam SA 210 ini harus benar-benar Anda pahamin untuk menghindari Anda melakukan malpraktek. Artinya Anda ada kewajiban yang harus Anda lakukan waktu Anda menerima klien, tapi Anda nggak lakukan. Nah, jadi ingat-ingat ini pelajaran per siang ini. Siapa tahu tadi, baik Anda punya kantor sendiri atau Anda menjadi partner karir di salah satu kantor akuntan publik. Pasti ini Anda akan ya terngiang lagi meskipun saya tidak menjelaskan secara detail ya. Oh iya, dulu pernah siang-siang saya belajar gimana saya apa yang harus saya lakukan waktu mau negosiasi menerima suatu penugasan audit, artinya klien ya. Baik itu existing klien ataupun calon klien. Nah, gitu. Jadi substansi dan inti dari topik ini seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada karena Anda belum baca pasti kan? Eh, ada Izin atau hal bertanya, lain? Pak. Ya, Nggih. gimana Sally? Mungkin lebih ke arah ini sih, Pak. Kalau misalnya klien kita itu merupakan perusahaan yang baru dan eh, mungkin tidak begitu banyak gitu sumber yang bisa digunakan untuk mempelajari industri klien yang baru gitu. Biasa dari auditor bagaimana, Pak? Oh ya, anggap aja dia ini startup lah ya. Startup bisnis, mungkin ya bidangnya apalah, fotografi kah atau apa gitu lah ya. Ya, kalau memang tidak banyak informasi publik yang tersedia, Anda berarti menggali secara internal di perusahaan itu, koresponden dengan calon klien. Misalnya tadi Anda nanti eh, bersurat kepada mereka untuk menyediakan tentang profil perusahaan dia. Ya, kayak akta pendiriannya, pemegang sahamnya siapa aja. Nah, pegang saham kan mungkin Anda bisa profiling ya, apa ya, em, nggak 100% bisa, tapi zaman sekarang kadang orang sering flexing ya, misalnya gitu. Oh ya, pernah nangkring di Facebook begini, oh ternyata dia nih apalah, mungkin artis dadakan kah atau apa gitu kan, yang apa memang dia nih entrepreneur gitu. Nah, Anda bisa profiling juga si dari media sosial kali gitu kalau ide sekarang, karena kadang-kadang orang suka banyak publish macam-macam lah tentang dirinya. Itu itu satu hal. Tadi dapat akta pendirian, kenal manajemennya dengan tahu biodata dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang paling penting Anda familiar sama bisnis itu gitu.
Nah, karena ini startup, apa benar yang dikerjakan perusahaan ini bergerak apa gitu. Gitu. Jadi tidak blank gitu ya, maksudnya kan namanya startup kan macam-macam aja tuh yang digali bisnis-bisnisnya ya. Ya mungkin Anda anak-anak yang lebih muda yang lebih paham dari saya kali. Mungkin ide-ide kreatif apa yang lagi dikerjain gitu. Tapi Anda familiar gitu dengan bisnis itu. Jadi gimana dia generate money ya, gimana perusahaan ini menghasilkan uang dan apa bebannya, dan dia yang terakhir yang paling penting, Anda harus bisa menentukan framework financial statement-nya dia. Artinya em, dia ini tunduk kepada standar akuntansi yang mana? Spesifiknya standar akuntansi seperti apa yang diatur untuk jenis perusahaan ini. Nah, itu hal-hal umum yang patut Anda ketahui meskipun perusahaan Anda ini tergolong apa namanya? Startup. Begitu, Sally. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Hello? Bisa ngikutin ya? Ngikutin, Pak. Ya. Mhm. Ya, jadi secara detail nanti Anda bisa buat cermatin di SA 210. Ya, kenapa materi ini menjadi salah satu topik yang dibahas? Karena ya ini memang penting banget. Tadi seperti saya bilang, barangkali ini membekalin Anda nanti memiliki bisnis sendiri di kantor akuntan publik, atau mungkin Anda sudah menjadi salah satu top leader di salah satu kantor akuntan publik. Jadi ini materi yang ya sangat basic ya. Tentu kan nanti Anda akan perdalam sesuai dengan jam terbang Anda. Selain dengan teknikal yang lain ya kayak risk-based audit, kemudian seperti yang kemarin saya kasih personal assignment tentang test of control atau uji pengendalian gitu ya. Nah, assignmentnya bisa dipahamin? Ada yang kesulitan? Ada yang Bisa. belum submit? Saya lihat di sistemnya aja ya. Ya Anda submit enggaknya nanti bisa terbaca di situ. Lagi saya lihat masih ada sih yang belum submit. Cuma saya nggak hafal. Hmm, any question? No? Pak Dedi izin bertanya. Oke ya. Gimana nih, So? Baik, sebenarnya ketika saya membaca buku itu ada salah satu sebutannya itu auditor kelompok usaha, Pak. Itu dia ada pada bagian mengenai penggunaan pekerjaan auditor lainnya gitu, Pak. Jika kantor akuntan publik tersebut ternyata belum bisa, tapi tetap menerima perikatan tersebut gitu, Pak. Nah, maksud dari auditor kelompok usaha itu bagaimana ya, Pak? Saya masih kurang paham seperti itu. Hmm, coba, sorry. Dia kata-katanya audit group atau bagaimana? Iya Pak, audit kelompok usaha gitu. Namun juga di bawahnya terdapat auditor kelompok usaha gitu Pak. Dan Ya, auditor kelompok kata-kata Inggrisnya apa di textbooknya? sebentar Pak. Aduh, susah. Ya, kalau Anda bisa share, oke. Saya udah kasih akses. Sebentar ya Pak, saya menggunakan handphone soalnya laptop saya sedang Oh iya iya, sorry sorry. Atau sebentar, di halaman berapa itu? Saya mau tahu eh, kata-kata persisnya itu apa? Karena kalau audit group itu beda maksudnya.
halamannya terdapat ya hilang. Mhm. Halaman berapa? Sebentar Pak, ini saya bukanya di ini sedikit susah. Di poin berapa? Ada 51 learning objective, di use of other professional in auditing 5.5 ya. Iya, yang grup auditor, kemudian di bawahnya ada audit responsibility dan documentation yang grup auditor itu Pak. Halaman? 163. Oke, oh 163 ya, ini sudah saya lihat. Bentar. 163 yang mana itu? Yang grup Ini, auditor. The group auditor. oh ini. Iya. Oh, oke. Jadi begini, ini terkait dengan S600 ya, gini. Saya ngerti maksudnya. Nah, yang dimaksud dalam buku ini itu adalah kelompok usaha, maksudnya gini, kan ada perusahaan itu punya grup ya, punya anak, punya cucu gitu-gitu ya. Maksudnya ini perusahaan apa namanya parent company dan subsidiary company gitu. Nah, kalau parent company itu di labeling kalau pengaturan bisnis seperti ini kita tunduk kepada ISA 600 atau auditor grup dan komponen. Nanti Anda bisa baca juga di SPAP-nya SA 600. Maksudnya, kalau Anda mengaudit apa namanya induk usahanya, maka Anda disebut dengan Anda sebagai auditor induk usaha ya. Kap Anda itu misalnya Kap A, ngaudit PT PLN. Nah, PT PLN ini punya beberapa unit usaha lagi, anak usahanya ya. Misalnya dulu ada pembangkit Jawa Bali, kemudian ada Indonesia Power gitu ya. Nah, kalau Anda yang ngaudit di PLN-nya, Anda adalah auditor grupnya karena Anda menyelesaikan laporan keuangan konsolidasian. Tapi mungkin yang di mana? Yang di anak-anak perusahaan itu diaudit oleh kantor akuntan lain. Jadi laporan audit dia itu Anda pergunakan sebagai basis Anda untuk menentukan audit konsolidasiannya tadi. Jadi singkatnya adalah yang dimaksud audit grup ini audit suatu kelompok usaha yang terdiri dari parent dan subsidiary dan afiliasi. Itu maksudnya yang dia maksud sini. Nah, di sini Anda lihat auditor group atau tadi ya, auditor eh, apa perusahaan parent tadi itu bertanggung jawab untuk menyatakan opini audit financial statement, artinya laporan keuangan konsolidasi yang tadi terdiri dari anak dan cucunya itu sudah true and fair, artinya ya semacam apa namanya disajikan secara wajar atas semua hal yang material menurut framework pelaporan keuangan yang berlaku. Nah gitu. Jadi tadi ya ada istilahnya group auditor itu adalah audit yang audit laporan keuangan induk di mana dia yang melakukan apa namanya laporan keuangan konsolidasi. Ada yang namanya auditor komponen. Nah, auditor komponen ini hanya yang mengaudit anak perusahaan dan afiliasi, bukan induknya. Nah, itu maksudnya dari poin ini. Nah, mengerti maksudnya Nisa? Iya Pak. Jadi untuk nanti opininya itu apakah masing-masing atau jadi satu gitu Pak? Untuk opini Oh, akhirnya. opininya jadi satu aja. Jadi Anda ya bertanggung jawab pada laporan keuangan grupnya gitu. Konsolidasinya Anda nggak bertanggung jawab pada laporan keuangannya anak perusahaan. Tapi konsekuensinya yang ngaudit anak perusahaan tadi
harus melaporkan hal-hal material kepada auditor induk atau auditor parent company. Itu yang dimaksud dengan SA 600 ini. Baik, Pak. Sudah cukup paham. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, gimana Bahtiar? Jadi saya belum paham terkait ketentuan tambahan yang dimaksud dalam SE 210 itu di paragraf 18. Itu kan ketika auditor ini harus mempertimbangkan benturan antara standar pelaporan keuangan dengan ketentuan tambahan. Nah, itu ketentuan tambahan seperti apa gitu, Pak? Saya masih belum paham. Oke ya. Nah, jadi kadangkala gini, di dalam bisnis-bisnis tertentu dan juga pengaturan-pengaturan regulator itu ada ketentuan-ketentuan di luar dari yang dipersyaratkan dalam dalam standar akuntansi gitu ya. Nah, misalnya perbankan. Nah, perbankan itu tunduk pada aturan dari Bank Indonesia. Aturannya contohnya simpelnya apa? Contohnya adalah dia wajib mempunyai giro wajib minimum. Jadi giro wajib minimum itu artinya dia harus punya uang membeli SBI itu minimal berapa. Itu kan dalam hal untuk menjaga likuiditas bank. Jadi jangan sampai bank tadi punya uang, terus uangnya tuh dipinjam-pinjamkan, jadi dia nggak punya bumper kalau ada tersatu. Nah itu termasuk pengaturan tambahan terhadap bisnis bank itu. Nah yang dimaksud di sini, apakah dengan adanya pengaturan dari BI tadi, ada benturan nggak dengan standar akuntansi? Kan standar akuntansi pasti nggak mengatur begitu-begitu. Nah yang mengatur begitu adalah regulator lain gitu. Nah itu contohnya, seperti itu Bahtiar. Nah banyak contoh-contoh yang lain yang spesifik terhadap bisnis-bisnis tertentu gitu. Nah, kalau sepanjang ada pertentangan, nah ini treatmentnya gimana? Si auditor itu memahaminya seperti apa? Nah, itu yang sebenarnya arti dari kata apa tadi paragraf berapa di SA 210 itu maksudnya. Iya, paragraf 18, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Berarti treatment dari auditor itu fleksibel ya, Pak? Mana yang diutamakan dulu, mana yang dari undang-undang atau dari SA-nya gitu, SAK-nya gitu ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya secara defaultnya standar akuntansi itu untuk koridor bahwa laporan keuangan itu disajikan wajar atau enggak. Itu ya. Standar akuntansi itu ngaturnya itu. Tapi dia belum tentu memenuhi aspek regulator yang lain tadi seperti BI yang saya maksud itu. Nah, sepanjang yang pengaturan tambahan tadi tidak mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan si entitas itu menyesatkan atau sulit dipahamin, nah itu nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau pengaturan itu menyebabkan laporan keuangannya itu menjadi salah saji, nah itu baru menjadi permasalahan. Saya nggak ada contoh realnya seperti apa yang bisa menyesatkan gitu ya. Tapi biasanya tuh jarang terjadi. Jadi poinnya adalah yang kita pahamin, ada nggak pengaturan-pengaturan tambahan yang harus dipatuhi oleh si entitas ini, harus comply dia gitu. Kalau dia nggak comply, tadi kan seperti perbankan, ternyata dia punya giro wajib minimum yang apa di luar ketentuan BI, misalnya 5% dari dana yang tersedia misalnya. Dia cuman 2%. Nah, ini kan dan dia nyajikan secara oke-oke aja seperti itu gitu ya. Nah, tapi dia ada resiko akan dapat penalti dari BI kayak gitu. Nah, terus juga ini mungkin contoh yang real lagi. Kalau Anda tahu kewajiban ketentuan perpajakan tentang persediaan. Nah, di perpajakan kan itu tidak diperbolehkan memakai LIFO ya. Anda boleh pakai FIFO dan average siapa ingat saya. Nah, standar akuntansi kan nggak ngatur, boleh semua kan, mau pakai apa aja nggak masalah kan. Tapi perpajakan lain.
Nah, ini nanti kan ada apa ya namanya koreksi fiskal ya. Nah, ada beda tetap gitu-gitu. Terus juga masalah tadi depresiasi ya. Nah, depresiasi kan standar akuntansi membuka opsi yang beberapa kan. Tapi kalau perpajakan khusus kan dia nggak mau yang ini. Nah, ini akan ada koreksi. Nah, sepanjang tadi pengaturan-pengaturan tambahan itu malah mengakibatkan laporan keuangannya itu menyesatkan, nah itu baru problem bagi auditor. Tapi sepanjang pengaturan itu bisa diharmonisasi, nah itu nggak masalah. Tapi poinnya yang mau saya jelaskan si apa Bahtiar, yang dimaksud paragraf itu seperti itu contohnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Ya, ada lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, saya mungkin harus akhirin kuliah ini karena saya harus back to work. Masih ya masih struggling banyak yang apa audit yang harus saya selesaikan. Mungkin nanti kita jumpa di session berikutnya ya. Tapi jangan lupa Anda tolong absen